Oke, kita mulai ya. Baik, kita lanjut ya. Perkuliahan kita. Ini belum Ibu terangkan ya kemarin ya? Belum ya? Sempat nggak? Belum ya? Sudah apa belum? Belum ya? Oke, kita masuk di masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomian. Nah, di sini ada beberapa masalah pokok dalam perekonomian ya. Jadi yang pertama itu apakah barang dan jasa yang harus diproduksi. Nah, jadi istilahnya jenis produk baik barang ataupun jasa yang mana saja yang akan diproduksi. Jadi mau desainnya, bentuknya, nah itu maksudnya. Nah, kemudian bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut ya. Nah, kalau di sini adalah kita lihat untuk mengetahui biaya produksinya, tenaga kerjanya, dan biaya overhead-nya. Nah, di sini sangat diperlukan. Jadi apa saja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasanya. Nah, untuk siapakah barang dan jasa tersebut diproduksi? Nah, barang dan jasa yang sudah dibuat tadi, diproduksi tadi, digunakan untuk kebutuhan siapa saja. Nah, jadi produk yang dibuat itu harus tahu si pemakainya. Dan produk itu apakah memang dibutuhkan kali? Kalau kita bilang jenis dalam kebutuhan itu ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, ini udah pernah dipelajari pada waktu Anda sekolah SMA ya, menengah atas ya, seperti itu. Baik, nah faktor-faktor produksi di sini, yang pertama itu adalah input uang yang dimana digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa. Nah, kemudian adalah tenaga kerja, tanah, dan modal. Nah, kita masuk di batasan kemungkinan produksi. Nah, batasan kemungkinan produksi di sini adalah di mana grafik yang memperlihatkan berbagai kombinasi keluaran ya, keluaran yang mungkin dapat diproduksi oleh perekonomian. Nah, dengan faktor produksi tertentu dan teknologi produksi yang tersedia. Nah, kalau kita lihat di sini contoh batas kemungkinan. Nah, jumlah produksi komputer ya dan jumlah produksi mobil, yakni secara vertikal dan horizontal. Nah, kalau kita lihat di sini pada titik B, dia membutuhkan jumlah produksi komputer itu adalah 1000, sedangkan jumlah produksi mobil itu adalah 300. Nah, lanjut di titik C, dia membutuhkan jumlah produksi komputer itu 2200 dan untuk jumlah produksi mobil itu dia naik 600. Nah, jadi naik jumlah produksi komputer, naik pula jumlah produksi mobil. Nah, contohnya di titik A ya sama ya ini. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa ternyata ada batas kemungkinan ya. Jadi ternyata batasnya itu pada titik C dan titik A ya, dimana untuk kemungkinan dalam memproduksi jumlah komputer dan mobil tadi. Jadi kalau di luar dari batas jumlah ini, maka kemungkinan perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, kenapa? Karena di sini sesuai dengan jumlah kebutuhan yang diinginkan. Nah, di luar dari situ, nah berarti tidak ada yang mau menginginkan produk komputer yang akan dibeli. Nah, yang akhirnya nanti produk itu tidak laku dijual. Nah, di sisi lain ya, semakin bertambah tahun maka semakin bertambah pula desain produksi komputer dan produksi mobil ya, dan baik dari kapasitas kecanggihan dari produk tadi ya, kemudian bentuknya, nah itu sangat mempengaruhi ya itu. Jadi akhirnya rugi kalau misalnya melakukan produksi di luar over dari yang sudah ditentukan. Nah, inilah namanya batas di mana seorang perusahaan itu melakukan produksi. Jadi tidak boleh di luar dari batas produksi itu tadi. Nah, seperti ini. Ini dia yang sudah kita arsir ya. Nah, kuning. Jadi harus berada di posisi warna kuning arsiran ini. Di luar dari sini perusahaan akan mengalami kerugian. Ya, seperti itu.
Oke, konsep yang digambarkan oleh batas kemungkinan produksi di sini kita lihat melihat dari efisiensinya, trade offs-nya itu ya perdagangannya, nah biaya kesempatan, ya opportunity dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, nah ternyata kita mengalami pergeseran, peningkatan jumlah produksi baik dia komputer dan mobil. Nah, pergeseran batas kemungkinan produksi ini bisa memungkinkan, istilahnya kalau dia berada di posisi ini, nah kemungkinan ada penambahan peminat terhadap produk tadi, ya. Jadi kalau tidak adanya peminat tadi, demand, ya kalau permintaannya meningkat, maka produksi akan naik. Nah, tapi kalau permintaan tadi menurun, produksi akan menurun. Itu tadi, kebutuhan akan suatu produk itu tadi, ya. Oke, kita lihat di sini batas kemungkinan contohnya, ya. Ada dua barang ekonomi yaitu senjata dan mentega. Nah, di A dia tidak butuh namanya mentega, ya, tapi senjata dia butuh 15. Sedangkan di B dia butuh satu mentega dan kemudian senjata itu ada 14 gen, ya. Kemudian yang C dia butuh 2, sedangkan ininya itu adalah 12. Nah, yang D di titik D dia membutuhkan 3 mentega dan di sini gensnya itu adalah 9, ya. Nah, kemudian untuk yang E itu 4, ya. Kemudian di sini adalah 5 dan terakhir yang F itu membutuhkan 5 dan sedangkan yang tugensnya itu adalah 0. Nah, inilah dia 6 kemungkinan batas produksi yang tadi, ya. Kita lihat berdasarkan kesimpulan yang di atas tadi. Nah, ini dia gambar dari kurva yang menghubungkan titik-titik kemungkinan produksi. Maka kalau dia berada di luar, nah itu harus dihindari karena itu akan terjadinya kerugian bagi si perusahaan. Nah, kita lanjut dalam sistem perekonomian di sini ya menurut si Laspret ya sistem ekonomi yang ideal atau sistem ekonomi pasar bebas. Nah, di sini ciri-cirinya adalah dia kebebasan penuh di dalam kegiatan ekonomi. Nah, pembeli itu adalah raja baginya. Kemudian dia menggunakan faktor produksi secara efisien. Nah, corak daya beli dalam masyarakat ini dia memiliki beraneka ya, jadi dia memiliki corak daya beli yang berbeda. Nah, sedangkan sistem ekonomi campuran, nah di sini dikendali dan diawasi oleh pemerintah, tetapi masyarakat masih punya kebebasan yang cukup luas untuk menentukan kegiatan ekonomi yang diinginkan mereka dalam menjalankan. Nah, jadi ada 3 bentuk campur tangan pemerintah di sini adalah peraturan, di mana peraturan ini akan mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi tadi, ya supaya aktivitas dari ekonomi tadi berjalan secara normal. Nah, yang kedua, secara langsung itu melakukan kegiatan ekonomi. Dan ketiga adalah terlaksananya kebijakan fiskal, jadi mengubah pajak dan pengeluaran pemerintah, serta di kebijakan moneter ya mengatur dan mengawasi faktor keuangan. Ya, dengan tujuan perekonomian dapat berkembang tanpa mengalami masalah inflasi. Nah, sedangkan sistem ekonomi perencanaan terpusat, nah di sini kalau kita bilang adalah sistem ekonomi yang kegiatannya ekonominya diatur oleh mekanisme pasar dan selalu menimbulkan pengangguran dan ketidakadilan. Dan kemudian untuk menghapus masalah negara sosialis komunis yang berkeyakinan kebebasan masyarakat menentukan jenis barang yang dihasilkan dan bagaimana cara memproduksi barang yang diserahkan kepada perencana pemerintah. Terakhir, ciri yang ketiga adalah pemerintah di sini dia bisa menjalankan fungsi tersebut lebih efisien daripada sistem pasar yang bebas, ya. Oke, nah itu saja ciri dari pasar ya itu tadi ya masalah ekonomi. Baik, ini salah satu latihan buat Anda. Nah, bisa kita lanjut aja ke topik selanjutnya ya. Nanti baru terakhir kita diskusi. Kita mengejar jalan.
Oke, kita masuk di teori permintaan ya, teori penawaran dan equilibrium harga. Nah, di sini pada fungsi permintaan, nah harus ada yang kita perhatikan ya, atau sebelumnya kita melihat apa sih sebenarnya demand permintaan tadi. Nah, demand ini adalah keinginan individu atau masyarakat di mana sebagai konsumen dia akan membeli suatu produknya pada tingkat harga tertentu. Nah, jadi dalam permintaan barang itu akan ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, harga produk tadi. Kedua, adanya harga produk lain yang dapat mensubstitusikan produk tersebut. Nah, ketiga, pendapatan individu, ya. Keempat, rata-rata pendapatan masyarakat itu sendiri. Nah, kelima itu adalah pola distribusi pendapatan masyarakat. Nah, adanya keinginan masyarakat, ya. Terakhir ketujuh, jumlah dari penduduknya tadi, dan terakhir adanya proyeksi kondisi di mana di masa mendatang. Nah, itu yang mempengaruhi permintaan itu ya, baik permintaan itu naik ataupun turun. Nah, sehingga dari faktor itu tadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa teori permintaan itu adalah semakin tinggi harga suatu produk akan menyebabkan menurunnya jumlah permintaan produk tadi, atau sebaliknya semakin rendah harga produk ya akan menyebabkan meningkatnya jumlah permintaan produk tadi. Nah, sehingga di sini dari teori permintaan maka kita merumuskan permintaan adalah Q sama dengan A konstanta dikurang B dikali dengan harga. B itu adalah koefisiennya. Nah, koefisien berapa jumlahnya dikali dengan harga. Oke, kita lanjut. Nah, fungsi permintaan ini sini adalah secara matematika ya, dia menggambarkan hubungan antara harga barang dan jumlah permintaan produk yang diminta. Nah, untuk menentukan fungsi permintaan di sini kita menggunakan dua metode, yaitu perhitungan matematis secara sederhana dan perhitungan matematis dengan menggunakan software statistik. Nah, kita menggunakan secara matematis. Di sini ada harga, di mana dengan kodenya adalah price P dan jumlah kuantitas itu adalah Q. Nah, kalau kita lihat jika harga 100 maka Q-nya 20. Ya kan? Kalau harga 70 menurun maka kuantitasnya adalah 40. Nah, bagaimana fungsi permintaan itu? Nah, di sini kita lihat di mana slope dalam untuk mencari nilai B itu adalah delta Q dibagi dengan delta P. Nah, sehingga di sini kita bagikan ya 40 kurang 20 dibagi 70 kurang 100 sehingga diperoleh 20 dibagi min 30, maka slope-nya itu adalah dapat min 0,67. Nah, selanjutnya kita mencari nilai A. Nah, untuk nilai A di sini matematika adalah P dikurang P1 dibagi P2 kurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Sehingga kita memperoleh di sini ya, kita masukkan P kurang 100 dengan hasil 70 kurang 100 min 30, Q kurang 20 dengan hasil 40 kurang 20 itu adalah 20. Nah, sehingga kita lakukan perkalian silang, ya kan? Perkalian silang tadi yang ini, sini persilang, ya. Ini, maka diperolehlah hasil 20P kurang 2000 sama dengan min 30Q ditambah 600. Sehingga 20P sama dengan min 30Q ditambah 600, maka yang 2000 kita pindahkan, tambah 2000. Maka kita peroleh di sini adalah 2600 ya, hasil pertambahan ini. Nah, sehingga P sama dengan, ini kita bagi 20, min 1,5 Q ditambah 130. Ya. Nah, kemudian selanjutnya min 1,2 Q, nah ini kita keluarkan. Nah, sini kita mau cari persamaannya, ya, persamaan dari permintaan. Nah, jadi ini kita keluarkan 1, Q sama dengan P, ini kita masukkan min P ditambah dengan 130. Sehingga Q sama dengan min yang kita peroleh tadi, ya. Nah, di sini kita bagi, ya kan? Min 0,67 P tambah 86,67. Nah, sehingga Q sama dengan 86,67 dikurang 0,67 P. Nah, jadi interpretasi di sini adalah bahwa perubahan penurunan harga sebesar 0,67 akan menyebabkan perubahan peningkatan jumlah permintaan juga sebesar
0,67 ya. Nah, sehingga inilah kurva permintaan. Jadi harus tahu kalau ciri kurva permintaan itu seperti ini. Ya, dia menurun. Ya, seperti ini. Nah, baik, kita lanjut. Nah, pergeseran kurva permintaan di sini yang menyebabkannya adalah satu, adanya perubahan harga pokok. Nah, kondisi ini disebabkan oleh yaitu yang pertama, jika harga suatu produk mengalami kenaikan, maka kurva permintaan akan bergeser ke arah kiri dikarenakan jumlah permintaan tersebut menurun. Nah, harganya naik, ya kan? Kayak ini tadi, maka dia menurun. Tadi kan? Oke. Nah, jika harga suatu produk mengalami penurunan, maka kurva permintaan itu bergeser, menyebabkan kurva permintaan produk itu akan bertambah ya ke arah kanan dia. Tuh. Nah, yang kedua, perubahan pada pendapatan masyarakat. Nah, jadi kebalikannya. Nah, jadi kalau pendapatan masyarakat mengalami kenaikan, maka kurva permintaan akan bergeser ke arah kanan sehingga jumlah permintaan produk tersebut akan bertambah. Nah, kebalikannya juga ya. Ya, kebalikannya juga bahwa jika pendapatan masyarakat itu menurun, ya akan menyebabkan kurva permintaan itu akan bergeser ke kiri sehingga permintaan produk itu menyebabkan mengalami pengurangan. Ya, mengalami pengurangan. Oke. Nah, kalau kita lihat, nah seperti ini dia. Ya, kalau dia harganya tetap, ya, ternyata di sini kalau kita bilang, nah ini harganya pertama tetap. Ya, di sini 150. Nah, ternyata dia mengalami ini karena perubahan pendapatan, ya, mengalami sehingga menyebabkan di sini penurunan pada kuantitas, ya, dia menjadi menurun. Nah, bisa juga ya makin menurun. Nah, kalau misalnya dia mengalami pendapatan meningkat, nah jadi kuantitas itu bisa menjadi bertambah ya itu. Ini kalau dampak dalam perubahan pendapatan. Baik, kita lanjut di fungsi penawaran. Nah, dalam fungsi penawaran di sini kita mendefinisikan bahwa jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen. Nah, sama dengan permintaan, penawaran juga memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu adalah harga produk. Nah, kedua harga produk yang sifatnya dapat mensubstitusi, maksudnya menggantikan produk tersebut, tapi kesamaannya sama, gitu ya, atas produk tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah biaya produksi, tingkat teknologi yang digunakan, nah, jumlah produsen dan pedagang, kebijakan perusahaan dan kebijakan pemerintah. Nah, teori penawaran tadi sini adalah semakin tinggi harga suatu produk akan menyebabkan meningkatnya jumlah penawaran produk yang ditawarkan produsen. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu produk akan menyebabkan menurunnya jumlah penawaran produk yang ditawarkan produsen. Nah, sehingga rumus dalam teori penawaran, nah ini agak berbeda sama dengan min A ditambah B dikali dengan P, price. Nah, di sini kita akan melihat fungsi penawaran sama halnya dengan hubungan matematika, ya. Di sini ada dua metode sama. Ini kita lihat metodenya, harga dan jumlah. Nah, jadi kalau harganya naik, kuantitasnya menurun, ya. Sorry, ini kebalikan ya. Kalau harganya 80, ini kuantitas 25. Ternyata semakin naik harga 120, jumlah kuantitas yang diminta juga penawarannya semakin naik 50. Nah, kini kita akan membentuk fungsi penawaran. Nah, sama dengan mencari fungsi permintaan ya, caranya itu sama. Ini dia slope-nya untuk yang B 0,625. Nah, ini untuk nilai dari A, maka kita peroleh di sini adalah Q sama dengan min 25 tambah 0,625 P. Ya, jadi peningkatan harga itu ya sebesar 0,625 akan mempengaruhi peningkatan jumlah penawaran sebesar 0,625.
Ini kurva penawarannya, ya, ini kurva penawarannya. Nah, pergeseran kurva penawaran juga dipengaruhi sama halnya dengan permintaan. Yang pertama adalah perubahan harga produk. Nah, kalau di sini harga suatu produk itu kalau naik, maka jumlah penawaran itu bertambah. Balik tadi kalau permintaan harganya naik akan menurunkan jumlah produk tadi. Nah, ini enggak, harga naik ya akan meningkatkan jumlah penawaran. Kebalikannya juga, kalau jumlah harga itu mengalami penurunan, maka jumlah penawaran produk juga akan berkurang. Itu dilihat dari produk. Nah, yang kedua adalah perubahan di biaya produksi. Nah, kalau biaya produksinya meningkat, akan menyebabkan jumlah penawaran produk itu berkurang. Ya, jadi biaya produksi itu naik, jumlah penawaran produk berkurang. Kebalikannya, kalau biaya produksinya menurun, maka jumlah penawaran produk itu akan bertambah. Karena murahnya biaya produksi menyebabkan bertambahnya jumlah produk yang akan dibuat. Ya, itu. Nah, ini dia. Kalau untuk kurva permintaan supply, nah dia seperti ini. Ya, tadi kalau dia kan dari atas kita bilang kiri turun ke kanan bawah. Sedangkan kalau untuk supply itu dari kanan menuju ke kiri ya, kebalikannya. Jadi harus tahu ciri-ciri kurva permintaan dan kurva penawaran ya, itu. Nah, baik, kita masuk ke equilibrium, harga keseimbangan pasar. Nah, jadi harga suatu barang yang diperjualbelikan itu ditentukan oleh adanya permintaan dan penawaran. Benar. Nah, tapi keadaan harga tersebut ya yang ada di pasar itu bisa mengalami keseimbangan apabila jumlah penawaran dari si produsen ya atau penjual tadi sama dengan permintaan dari masyarakat. Oke. Penentuan dalam harga keseimbangan pasar itu yang pertama adalah jika terjadinya kelebihan permintaan. Nah, ini kapan? Nah, di sini pada saat jumlah permintaan masyarakat itu melebihi jumlah yang ditawarkan oleh si produsen. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, keseimbangan. Nah, keseimbangan antara jumlah permintaan masyarakat sama dengan jumlah produk yang ditawarkan oleh si produsen. Itu terjadilah keseimbangan harga. Yang ketiga adalah kelebihan penawaran. Nah, jadi kalau kelebihan penawaran berarti jumlah produk yang ditawarkan oleh si produsen telah melebihi jumlah permintaan masyarakat atas suatu produk itu tadi. Ya, itu. Baik, kita lanjut ya, kita lanjut di sini. Nah, metode dalam penentuan harga keseimbangan pasar itu ada 3 metode. Dengan metode tabel, matematika, dan kurva keseimbangan harga. Nah, kalau kita lihat dengan metode tabel, nah seperti ini contohnya. Ya, contohnya harganya 1.000, permintaannya 500, penawaran 350. Jika harganya semakin naik, nah ternyata permintaannya itu menurun. Tetapi penawaran itu naik dia 375. Nah, di sini mengalami kenaikan lagi harga 3.000, permintaan menurun. Nah, ternyata penawaran itu naik 400. Nah, jadi di sini posisi titik di mana terjadinya keseimbangan antara permintaan, jumlah permintaan dan penawaran. Jadi berada di pada titik harga 3.000. Nah, kalau di 4.000 permintaan semakin menurun, penawaran naik. Nah, semakin naik lagi harganya menyebabkan penurunan permintaan. Ya, penawaran juga semakin naik. Nah, jadi kalau di sini kita bilang namanya kelebihan penawaran. Nah, yang tadi di atas tadi ya harga 1.000 dan 2.000 itu mengalami kelebihan permintaan ya. Karena harga permintaan itu berada di atas jumlah dari titik keseimbangan ya harganya. Nah, kalau kita lihat dengan menggunakan cara matematis ya matematika. Nah, ini ciri dari yang seperti ini namanya fungsi permintaan.
Nah, kalau ini ya seperti ini yang namanya adalah fungsi penawaran. Nah, ini kita buat secara matematika ya kalau masih ingat. Jadi kita buat bahwa permintaan sama dengan penawaran. Oke, kita masukkan rumusnya. Sehingga di sini kita mencari dulu nilai price, harga. Sehingga diperolehlah harga 41. Nah, jadi kita ingin buktikan bahwa dengan harga 41 akan memperoleh permintaan dan penawaran sama. Nah, ternyata terbukti ya bahwa 175 di permintaan dan penawaran adalah 175. Baik, lanjut di kurva fungsi keseimbangan harga ya. Di sini nah kita lihat jadi pada titik ini yang tadi ya harga ya kalau kita lihat dengan ininya. Nah, ini permintaan harga, ya ini harga, ini demand, nah ini supply mana? Di sini titik letak dari kurva keseimbangan harga itu tadi. Baik, mungkin di sini materi kita, silakan kalau ada yang mau ditanya boleh ya. Jadi untuk materi kita selanjutnya itu mungkin teori yang produksi dan ke-8. Mungkin yang 9 pasar persaingan ini saya akan cari adakah videonya, kalau ada nanti ini. Saya buat video saja ya. Memang kalau kita lihat, nah apakah kita sempat untuk ini ya. Maksud saya kayaknya kita nggak mulai presentasinya di tanggal 25 ya, 25. Jadi saya kasih kasus ya. Jadi nanti silakan mungkin besok ya, silakan nanti mempresentasikan ya hasil diskusinya dengan temannya satu kelompok. Nah, ini sudah jadi dibuat nama kelompok ya? Sudah dikirimkan ke grup? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah ya? Oke. Nah, kalau gitu silakan jika ada yang mau bertanya boleh silakan. Ini saya juga kita ntar lagi sudah mau ini ya aja. Ya, jadi mungkin kita agak lebih cepat ya. Ini memang sudah habis juga update-nya 2 menit ya, mungkin pas jam 6 kita ini. Nah, Ibu takut boleh ya, silakan yang mau bertanya boleh silakan. Jadi nanti gini ya, kalau sudah habis, nah berarti pertemuan kita sudah selesai ya kan, nanti udah masuk untuk ajan. Nah, mungkin minggu depan kita lanjut lagi secara online ya, secara online gitu. Oke, boleh silakan. Silakan yang mau ditanya boleh silakan. Ayo. Tidak ada masalah nih, tidak ada yang bertanya. Nanti Ibu lihat kalau memang ada ini ya videonya nanti akan saya kasih yang terakhir. Tapi kalau sempat besok kita usahakan minggu depan agak lebih cepat ya. Kalau jam ini saya nggak tahu nih, besok nanti saya kabari ya. Mudah-mudahan nggak ini ya dengan nggak terganggu dengan kelas yang lain karena masuk kelas yang ini. Kalau jam 3 tadi ada masuk? Ada, Bu. Ada ya? Oh gitu. Ada. Oke. Ini udah mau habis, kalau nggak ada yang bertanya nanti mati sendiri ya. Berarti kalau udah kita ketemu minggu depan ya. Gitu. Ada yang mau ditanya? Kalau kita lanjut langsung maghrib ya habis itu karena tambah lagi jaringannya nih. Silakan, ada yang mau ditanya? Tidak ada? Sudah jelas? Oke, kalau nggak ada minggu depan kita lanjut ya dengan lebih cepat ya. Tadi keluarnya jam berapa? Jam 5 pas ya? Jam 5 ya?